Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia. Kembali lagi bersama aku di Catatan Yuni. Jika kalian suka dengan channelku, mohon dukung aku dengan cara like, subscribe, dan berikan komentar kalian. Langsung saja aku akan bercerita tentang sebuah kisah. Dan selamat mendengarkan. Halo, namaku Elvira Dwiyanti. Aku berumur 21 tahun. Sesuai namaku, aku anak kedua dari 4 bersaudara. Kakakku yang pertama sudah menikah dan menjalani kehidupannya di negeri tetangga bersama suaminya. Sekarang aku jadi anak yang paling tua dan itu artinya aku harus membantu keuangan keluargaku karena adik-adikku masih perlu biaya untuk sekolah. Aku bekerja paruh waktu sambil kuliah di kota. Aku ingin jadi orang kaya, punya banyak uang agar ibuku tak perlu lagi bekerja keras. Orang tuaku tinggal di desa. Ibuku bekerja sebagai buruh tani. Dulu kami punya 1 hektar sawah milik sendiri. Namun sudah habis terjual demi mengobati ayahku. Ayahku mengidap kanker paru-paru sejak setahun lalu. Sekarang ayah belum sepenuhnya pulih. Kami hanya bisa melakukan rawat jalan. Meskipun dokter tidak menganjurkan rawat jalan karena kondisi kesehatan ayah belum stabil, kami tetap kekeh membawanya pulang. Jika terlalu lama di rumah sakit, biaya yang dikeluarkan akan semakin bertambah. Sedangkan ibu sudah tidak pegang uang lagi. Untung saja kakakku setiap bulan selalu mengirim uang untuk ibu walaupun tidak seberapa. Aku juga tahu kehidupan dia di sana juga tidak mudah. Aku juga hanya bisa mentransfer setengah gajiku. Bukan karena aku pelit, namun aku juga perlu untuk bayar kos. Halo Bu, ada apa nelpon malam-malam? Bapakmu, Fir, dia tiba-tiba jatuh pingsan. Ya Allah, Bu, bawa ke rumah sakit, Bu. Ibu sudah minta bantuan ke tetangga biar dibawa ke bidan aja. Kalau mau ke rumah sakit, kejauhan. Angkot juga udah nggak ada kalau malam gini. Ya udah, besok pagi ibu bawa ke rumah sakit aja, Bu. Dicek lagi, karena udah lama kan bawa belum pernah check up lagi. Iya, Fir. Cuma ibu bingung nanti biayanya gimana. Uang yang kamu kirim udah untuk bayar SPP adik-adikmu. Uang dari kakakmu dipakai untuk sehari-hari. Udah, ibu tenang aja. Nanti aku coba cari pinjaman, Bu. Atau aku bisa cari kerja tambahan lagi. Maafin ibu ya, Fir. Kamu jadi harus ikut banting tulang untuk keluarga. Udah, Bu, nggak apa-apa. Udah kewajiban aku sebagai anak ibu. Ya udah, ibu jagain bapak. Aku coba nanya-nanya kerjaan ke temanku dulu. Iya, Fir. Kamu jaga diri baik-baik ya di sana. Iya, Bu. Keesokan paginya, aku menghampiri teman kuliahku yang bernama Ratih. Dia juga bekerja paruh waktu. Namun, kulihat dia selalu berpakaian bagus dan memakai barang-barang bermerek. Padahal dia pernah bercerita bahwa orang tuanya juga petani. Dan kuyakin jika hanya pekerja paruh waktu biasa, tak mungkin bisa membeli barang-barang seharga jutaan, bahkan belasan juta. Sayang banget uangnya kalau hanya untuk beli barang-barang yang tidak terlalu perlu menurutku. Hei Ratih, sapaku saat melihat ia duduk santai di taman kampus. Vira, sini Fir, duduk, nyantai dulu, belum jam masuk juga. Iya Rat, Rat, sebenarnya aku mau nanya sesuatu, boleh nggak? Boleh lah, emang kamu mau nanya apa? Kamu ada kenalan orang nggak yang butuh karyawan? Aku butuh kerjaan tambahan, Rat. Ayahku semalam tiba-tiba jatuh pingsan. Hari ini mau dibawa ke rumah sakit, dan pasti biayanya nggak sedikit. Ini aja uang gajiku tinggal 200. Ya ampun, jadi sekarang gimana kondisi ayah kamu? Kalau kamu mau, kamu bisa kerja di tempatku. Nanti aku bisa bilang ke bosku juga. Tapi kamunya mau nggak? Aku mau, Rat. Tapi aku nggak bisa pijat. Tempat kerja kamu kan di spa. Nggak apa-apa, nanti aku bisa ajarin asal kamu mau belajar. Kamu juga bisa dapat gaji harian atau mingguan. Tinggal kamu bilang aja ke bos. Yang bener, Rat. Boleh deh, aku mau. Tapi jam kerjanya? Tenang aja, soal jam kerja bisa menyesuaikan. Kita kan pulang kuliah jam 12.
Terus kamu kerja di kafe sampai jam 6 sore. Jam 7-an lah kamu bisa mulai kerja. Ya udah nanti kita bicarakan lagi dengan bos. Nanti aku kirim ya alamatnya, kamu datang aja ke sini. Iya Ratih, makasih ya. Kamu udah mau nolongin aku. Iya Fir, sama-sama, santai aja. Setelah selesai aku bekerja paruh waktu di kafe, aku langsung pulang ke kos dan segera mandi. Untung saja kosku dekat dari kafe. Jalan kaki 5 menit sudah sampai. Fir, ini alamat spanya udah aku Sherlock. Pesan dari Ratih. Aku pun segera ke sana menggunakan jasa ojek online. Butuh waktu 15 menit untuk sampai di Spa Beauty Anyelir. Kulihat gedungnya tinggi, memiliki 5 lantai dan desain interior yang mewah. Aku terkesima dan berpikir, wajar saja jika Ratih menggunakan barang-barang bermerek. Mungkin gajinya besar. Aku segera membayar ongkos ojek online dan menunggu Ratih di parkiran. Rasanya tak nyaman jika aku langsung masuk. Stafnya akan berpikir aku adalah tamu. Halo Ratih, aku udah di parkiran depan spa nih. Kamu di mana? Ah, kamu udah sampai. Langsung masuk aja. Bilang aja ke stafnya mau ketemu Ratih Permata. Nanti dia arahin kamu. Oke, baiklah. Permisi Mbak, saya mau ketemu Ratih Permata. Saya udah janjian, katanya disuruh masuk aja. Baik Mbak, mari saya antar. Aku pun diantar stafnya ke ruangan latihan yoga. Ternyata Ratih ada di sana. Makasih ya Mbak sudah antar saya. Iya Mbak. Ratih, panggilku dengan suara pelan sambil melambai. Hei Fir, akhirnya kamu di sini. Aku udah bilang sama bos kalau temen aku mau kerja paruh waktu di sini. Dia oke aja sih, yang penting kamu ketemu dia dulu. Ayo aku antar kamu ketemu, mumpung dia lagi ada di sini. Biasanya dia seminggu sekali keluar negeri, ke Aussie, ngawasin anaknya yang kuliah di sana. Dengar-dengar sih anaknya pakai narkoboy, terus dirawat setahun. Seharusnya dia wisuda tahun ini. Makanya bos selalu ke sana biar anaknya benar-benar ngerjain skripsi. Oh, gitu ya. Mudah-mudahan aja udah kembali ke jalan yang benar dan bisa lulus tahun ini dia. Iya, begitulah kehidupan orang kaya. Nah, ini udah sampai. Ini ruangan teh namanya. Nanti kita touring ya biar aku jelasin semuanya. Yuk masuk. Permisi bos, ini teman yang aku ceritain. Dia mau kerja paruh waktu di sini. Oh iya, ayo sini kalian duduk dulu. Silahkan perkenalkan diri kamu. Iya Bu, nama saya Elvira Duyanti. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Saya kuliah di jurusan hukum. Pengalaman kerja saya tidak banyak, tapi saya bisa mengoperasikan komputer dan saya semangat akan belajar hal-hal yang baru. Saya mohon ibu dapat menerima saya sebagai karyawan paruh waktu di sini. Ucapku dengan penuh semangat agar aku bisa diterima bekerja. Oke, baik. Kamu cantik, badanmu juga bagus. Kamu bisa menyesuaikan saja jam kerja dan jam kuliah kamu ya. Yang penting saya mau pelanggan merasa puas. Jangan sampai ada komentar kekecewaan yang saya dengar dari pelanggan. Besok kamu sudah boleh bekerja di sini. Ratih, kamu kasih seragam kita dan ajarkan dia semuanya. Baik, Ibu Bos. Terima kasih, Bu, sudah menerima saya bekerja di sini. Saya janji akan bekerja dengan maksimal. Baiklah, sekarang kalian boleh pergi. Kami pun pergi dan Ratih mengajakku keliling gedung Spa Beauty Anyelir ini. Serta dia juga menjelaskan apa yang perlu aku lakukan. Dan sampailah kami di lantai 5, di mana semua ruangan di lantai 5 adalah ruangan VIP. Kalau kamu bisa dapat pelanggan VIP, Pir, kamu minta aja pasti akan dibelikan. Asal kamu harus melayaninya. Maksudnya Rat, cuma pijat biasa kan? Terus kita cuma pijat sesama perempuan kan? Enggak Elvira, kamu juga melayani pria yang ingin memuaskan nafsunya. Kalau dia pria biasa dan hanya menggunakan ruangan umum, kamu hanya memijatnya dan membuatnya orgasme dengan tangan kamu aja.
Makanya kalau ada pelanggan yang menggunakan jasa VIP, siap-siap aja tubuh kamu jadi sasarannya. Apa? Kamu bercanda kan, Rat? Gak mungkin lah spa segini mewahnya ada hal seperti itu. Elvira, gak mungkin spa ini bisa seramai ini kalau gak ada seksnya. Tujuannya ya emang buat merilekskan tubuh mereka yang sudah penat bekerja. Namun, ada juga yang ingin memuaskan nafsunya karena istrinya yang sibuk bekerja, istrinya tak melayani dengan baik, atau istrinya sudah tua. Ratih, kalau kayak gini caranya, aku nggak jadi kerja di sini deh. Hei, Elvira, kamu harus sadar. Kamu butuh uang kan untuk pengobatan ayah kamu? Kamu nggak harus pakai tubuh kamu bisa menggunakan tangan saja. Karena kebanyakan pelanggan umum, khusus VIP, sudah ada yang menanganinya, termasuk aku salah satunya. Kamu tenang aja, selagi kamu masih dikasih pelanggan umum, kamu aman, Fir. Tapi Rat, udah nggak usah dipikirin, nanti aku ajarin caranya. Kamu pikirin orang tuamu aja. Kasihan ayahmu butuh biaya untuk berobat. Di sini susah cari kerjaan, Fir. Terima aja dulu, coba kamu jalani. Kalau emang kamu nggak betah, kamu boleh berhenti. Ya udah deh, iya Rat. Nanti aku coba. Ya udah, aku pulang dulu ya. Makasih Ratih. Oke Fir, hati-hati ya. Ini ongkos buat kamu pulang. Nggak usah Rat. Udah ambil aja. Makasih ya Rat. Selang beberapa menit aku sudah di kos dan aku merebahkan diri. Aku memikirkan pekerjaan itu dan ucapan Ratih. Tiba-tiba ibuku menelpon. Halo Bu, gimana keadaan ayah? Ayah kamu udah siuman. Ini lagi dirawat. Kamu udah makan belum nak? Kok terdengar lesu gitu? Udah Bu, aku tadi udah interview Bu dan keterima kerja di spa. Temanku yang masukin. Aku jadi bagian resepsionisnya. Bohongku kepada ibu. Oh ya, Alhamdulillah. Tapi apa kamu nggak capek harus kerja dan kuliah? Kerja kamu 2 tempat lagi. Kalau kamu capek, kamu berhenti aja dari salah satunya, nak. Iya, Bu, aku lihat dulu nanti. Jalani aja dulu. Nanti kalau aku udah dapat gaji, aku transfer ibu secepatnya ya, biar ibu bisa bayar tagihan rumah sakit. Katanya di spa ini gajinya bisa diambil harian dan mingguan, Bu. Syukurlah, nak. Yang penting kamu jaga diri kamu baik-baik ya, nak. Iya, Bu. Ya udah, kamu istirahat. Udah malam. Besok pagi kamu harus kuliah lagi. Iya, Bu. Dah, Ibu juga istirahat ya. Keesokan harinya setelah selesai aku bekerja di kafe, aku memutuskan untuk bekerja di spa karena aku butuh uang. Begitu sampai di sana, aku diajarkan oleh Ratih cara-cara memijat pelanggan, titik saraf yang tidak boleh dipijat, dan cara membuat pelanggan pria orgasme. Aku malu melihatnya, namun Ratih tetap menjelaskannya tanpa ragu sedikit pun. Aku pun terus belajar dan tak terasa sudah 1 minggu aku bekerja di sini. Sampai saat ini aku diberikan pelanggan wanita. Aku merasa tenang. Mereka terkadang memberiku tip hingga 300.000. Katanya pijatanku enak membuat badan mereka jadi fresh kembali. Aku pergi ke mesin ATM untuk melihat gajiku. Karena aku meminta gajian seminggu sekali. Wah, banyak banget ini. Baru juga 1 minggu aku kerja udah dikasih 1 juta. Ditambah dengan tip yang aku dapat jadi 1,5 juta. Aku akan kirim ibu 1,4 dan 100 untuk pegangan aku. Gumamku setelah melihat nominal di layar mesin ATM. 3 bulan sudah berlalu dan aku masih bekerja di Spa Beauty. Hingga saat ini, alhamdulillah aku selalu diberikan pelanggan wanita. Namun seminggu kemudian, ada seorang pria muda datang ke spa. Usianya mungkin tak beda jauh dariku. Dia tinggi, berkulit putih, potongan rambut, curtain haircut, memakai kacamata hitam dan masker penutup mulut. Aku yang sedang membawa minyak esensial berhenti sejenak melihatnya. Dan aku segera pergi karena dia tiba-tiba melihat ke arahku. Aku memasuki ruangan-ruangan untuk menyimpan minyak esensial. Begitu aku keluar ruangan, aku bertabrakan dengan pria yang kulihat di depan tadi. Au! Maaf mas, aku nggak sengaja. Aku nggak lihat-lihat tadi.
It's okay, nggak apa-apa. Kamu baru ya di sini? Iya mas, baru 3 bulan aku kerja di sini. Oh, pantesan. Aku mau dipijat dong sama kamu. Badanku terasa pegal semua. Tapi mas harus lapor dulu di bagian resepsionis. Nanti mas akan diarahkan ke ruangan, lalu staf kami akan datang ke ruangan. Aku udah lapor dan aku mau dipijat sama kamu. Mereka udah izinin kok. Benarkah? Aku izin tanya dulu ya. Silakan saja. Beberapa menit kemudian, aku kembali ke ruangan tempat di mana pria tadi berada. Aku terkejut saat mendengar pria ini adalah anak pemilik spa, yaitu anak bosku yang kuliah di Aussie. Berarti dia sudah menyelesaikan skripsinya dan wisuda lalu kembali ke sini. Jantungku berdetak lebih cepat karena aku takut melakukan kesalahan. Dan baru pertama kalinya aku akan memijat seorang pria. Aku mengetuk pintu ruangan dan masuk. Gimana? Aku benar kan? Tapi nggak apa-apa sih. Artinya kamu karyawan yang teliti. Tidak sembarangan percaya sama omongan orang yang tak dikenal. Iya mas, maaf ya. Ya sudah, ayo cepat lakukan sesi pemijatan. Sejujurnya, aku belum pernah memijat pria. Jika pijatanku tidak terasa, tolong beritahu aku ya mas. Oke, baiklah. Oh ya, namaku Leo. Kita belum berkenalan. Siapa namamu? Berapa umurmu? Aku Elvira. Umurku 21 tahun, Mas. Oh, kalau aku 22. Iya, Mas. Leo pun pergi ke kamar mandi dan membuka pakaiannya. Dia hanya mengenakan celana boxer pendek. Mulutnya yang tertutup masker pun sudah dibuka. Ternyata ia begitu tampan. Saat aku melihatnya membuat jantungku semakin berdetak tak karuan. Dia langsung merebahkan diri di atas kasur terapi. Aku menutupi bagian bokong dan pahanya dengan handuk. Kemudian aku mulai melakukan pemijatan mulai dari kakinya. Sesekali kami mengobrol, dan ternyata Leo orangnya ramah. El, kamu kenapa mau kerja di sini? Aku butuh uang, Mas. Ayahku sedang sakit dan butuh biaya pengobatan. Untunglah ada Ratih yang membawaku ke sini. Selama aku bekerja di sini, gajiku lumayan besar. Dan aku kadang diberi tip oleh pelanggan wanita yang aku pijat. Oh, begitu. Semoga ayah kamu cepat sembuh ya. Iya, Mas, makasih. Panggil aku Leo aja. Umur kita nggak beda jauh kok. Baiklah, Leo. Aku melanjutkan pijatan di bagian punggungnya, kemudian bagian kepala. Elvira, kamu pandai memijat. Badanku merasa rileks. Lain kali aku akan datang lagi dan menjadi pelanggan tetap kamu. Iya, Leo, makasih. Udah selesai nih, kamu bisa istirahat dulu di sini. Aku tinggal ya. Tunggu, El. Aku belum selesai. Bukankah kau sudah tahu jika memijat pria sudah pasti ada pijat plus-plusnya kan? Aku hanya ingin dikeluarkan saja, tidak lebih. Ini 5 juta tip untuk kamu. Tapi aku belum pernah melakukannya. Dan ini uang yang banyak sekali, Le. Ucapku dengan bibir bergetar. Aku takut melakukannya. Tapi aku juga butuh uang itu. Aku akan menuntunmu perlahan. Leo membuka celana boxer yang dikenakannya, dan terlihat jelas junior miliknya sudah menegang. Aku memejamkan mata karena takut, namun aku membukanya kembali. Ada hasrat di dalam tubuhku yang ingin tahu lebih dalam, dan melihat wajah tampan Leo semakin aku ingin memegangnya. Hati dan tubuhku tak sejalan. Leo duduk di kasur terapi kemudian memegang tangan kananku. Dia menumpahkan minyak pijat ke telapak tanganku dan menuntun tanganku memegang juniornya. Aku pun teringat cara Rati yang mengajarkanku. Dan kupraktekkan kepada Leo. Perlahan aku menaik turunkan tanganku. Leo pun mendesah. Ayo El, lebih cepat. Kutambah tenagaku dengan cepat aku menaik turunkan juniornya. Dia meraih daguku dan ia mencium bibirku secara lembut. Hatiku berkata berhenti, namun bibirku semakin menikmati ciuman dari Leo.
Aku terbawa suasana hingga tanpa sadar Leo sudah memegang buah dadaku. Aku menghentikan ciumannya. Cukup tanganku saja yang bekerja untuk junior Leo. Dia pun semakin mendesah. Ah, Elvira, enak Fir. Tangannya perlahan menyusup ke dalam bajuku dan berhasil memegang buah dadaku. Ia memelintir putingku. Aku merasa geli dan membuat tubuhku terasa merinding. Aku ingin melakukan lebih, namun aku masih dalam keadaan sadar. Sehingga aku segera mempercepat gerakan tanganku mengoncok juniornya. Dan akhirnya keluarlah cairan berwarna putih seperti jelly itu. Leo pun terlihat lega dan cukup puas. Secara tiba-tiba ia mengecup keningku. Makasih ya El, sepertinya aku akan sering datang ke sini dan bertemu denganmu. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Leo lebih sering datang 3 kali seminggu. Dan dia selalu menyuruhku melakukan onani untuknya. Kami menjadi lebih akrab. Aku pun mulai terbiasa dengan pekerjaan ini dan timbul perasaan suka pada Leo. Aku sadar kami bagaikan langit dan bumi. Ku tepis perasaan itu dan kulakukan hanya karena pekerjaan. Aku merasa bersalah pada orang tuaku. Namun aku tak bisa mencari pekerjaan lain karena sudah pasti gajinya lebih kecil dari yang kudapat di sini. Suatu hari, tepatnya hari Minggu, jadwalku libur. Aku senang sekali rasanya karena aku bisa merebahkan diri sepuasnya. Namun, sekitar pukul 9 tiba-tiba Leo berada di depan kosku. El, aku sekarang ada di depan kosmu. Ayo keluar, pesan dari Leo. Mau kemana? Aku belum mandi. Tunggu 10 menit lagi, aku akan keluar. Secepat kilat, aku mandi dan segera bersiap diri. Hei, lama banget ya nunggunya. Kamu gak bilang sih dari awal. Kalau tahu kan biar aku siap-siap. Gak apa-apa, aku tiba-tiba aja ingat kamu, El. Ayo cepat masuk. Mau kemana sih emangnya kita pagi ini? Kita ke rumahku. Biasa, El, aku butuh pijatan kamu. Aku akan kasih lebih. Namun, berikan aku pelayanan yang terbaik. Ucap Leo diakhiri dengan senyuman menggoda penuh makna. Oke, siap bosku. Begitu sampai di rumah Leo, aku terkesima melihatnya. Rumahnya besar, terlihat modern dan elegan. Sangat nyaman untuk ditempati. Ayo masuk, El. Ah iya, yuk. Orang tua kamu kemana, Leo? Terlihat sepi di sini. Mereka ada urusan di luar kota. Oh, gitu. Ayo, kamarku di lantai atas. Leo meraih tanganku dan menariknya tanda agar aku mengikuti dia. Aku dan Leo sudah berada di kamar. Leo mengunci pintu kamar dan ia langsung melepas pakaiannya. Hanya celana boxernya yang tersisa. Untunglah aku selalu sedia minyak pijat di tasku. Untuk jaga-jaga kalau ada pelanggan yang minta pijat di luar jam kerja kayak gini. Leo pun tertawa mendengar ucapanku. Hahaha, aku kan pelanggan setia. Jangan terima pelanggan laki-laki selain aku ya. Ya, tergantung. Kalau aku dikasih pelanggan laki-laki dari resepsionis, ya mau gimana lagi. Biar aku yang urus itu nanti. Ayo cepat pijat aku. Leo merebahkan dirinya di kasur empuk miliknya. Dan aku pun memulai pijatan dari kakinya. Kulihat Leo merasa rileks. Selang 15 menit, aku hampir selesai memijat bagian kaki dan pahanya. Leo memutar tubuhnya dan ia duduk. Dia memegang kedua bahuku dan berkata dengan sorot mata sendu. Elvira, aku merindukan pijatan tanganmu. Dan yang paling utama, aku merindukan kamu. Aku terdiam dan merasa terhipnotis dengan kata-katanya serta tatapannya. Leo pun mencium bibirku penuh kelembutan. Aku pun menyambutnya. Bibir kami saling melumat dan berperang lidah, membuat asmara kami semakin membara. Tak lama Leo menghentikan ciuman dan dia membuka bajuku sehingga terlihatlah buah dadaku yang berukuran 38B itu. Tak ingin menyiapkan waktu, dia mencium bibirku lagi. Tangannya sibuk membuka pengait braku. Setelah terlepas, tersembuhlah buah dadaku. Dia pun beralih menciumi buah dadaku yang kanan dan membuat tanda kiss mark. Tangan kirinya meremas buah dadaku yang kiri. Sesekali Leo menyedot putingku seperti bayi yang menyusu.
Aku merasakan sensasi yang luar biasa. Putingku mengeras, kami dipenuhi nafsu. Aku pun merebahkan Leo dan kubuka boxer yang dikenakannya. Aku memegang juniornya, ku coba memasukkannya ke mulutku seperti yang sudah Ratih ajarkan. Aku mengulum juniornya seperti lollipop. Tampak Leo keenakan. Ah, terus desahan Leo yang terdengar di telingaku. Cukup lama aku mengulum juniornya. Leo pun menarikku dan merebahkan aku. Gantian dia yang berada di atasku. Perlahan dia membuka celana panjang yang kukenakan. Aku sadar ini tak boleh dilakukan, namun aku juga ingin merasakan. Dan hawa nafsu ini lebih kuat dari imanku. Ibu, ayah, maafkan aku. Leo melanjutkan aksinya membuka celana dalam penutup mahkotaku. Dia melumat bibirku, kemudian turun menciumi leherku, dan dia banyak membuat tanda kismak di buah dadaku. Aku mendesah dan menjambak rambutnya. Ah, Leo, ah. Lanjut dia menciumi perutku hingga turun ke bagian vaginaku yang sudah mulai basah. Kamu udah basah nih, bisik Leo di telingaku, sedangkan jarinya tengah menggesek-gesekkan ke area vaginaku, membuatku semakin bergelinjang geli. Ah, Leo, desahku dan segera melumat bibirnya. Kamu siap, sayang? Aku akan memasukkannya. Mungkin sedikit sakit, tapi akan terasa nyaman selanjutnya. Leo pun memakai balon penutup junior, dan ia mengolesi minyak pijat di juniornya. Perlahan ia memasukkan juniornya ke vaginaku. Terasa sakit kurasakan. Ah, terasa sempit dan menggigit. Aku suka. Leo mendesah dan dia terus mencoba menerobos perlahan. Hingga akhirnya, jelek, juniornya berhasil masuk ke sarangnya. Aku meneteskan air mata karena merasa sakit dan pikiranku berkecamuk. Namun tubuhku ingin tetap merasakan surga dunia ini. Sakit, Leo. Rintihku pada Leo. Tenang sayang, ini akan lebih nyaman sebentar lagi. Leo melumat bibirku untuk menenangkanku. Pinggulnya terus maju mundur di vaginaku. Tangannya meremas buah dadaku dan memilin putingku. Lama-kelamaan aku mulai merasa nyaman walaupun sedikit sakit. Leo melajukan tempo juniornya hingga akhirnya kami mencapai klimaks. Leo pun mengeluarkan juniornya dari sarangnya dan membuang balon yang berisi jeli putih itu di tempat sampah. Ia melihat noda merah di spray kasurnya. Kami pun tiduran bersama ditutupi selimut. Leo memelukku dan berkata, "Aku akan bertanggung jawab, El. Kau tak perlu takut ya." Ucapannya tulus dan dia mengecup keningku. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Aku tak berharap lebih karena aku tahu pasti keluarganya tak setuju jika anaknya punya hubungan lebih denganku. Aku sadar diri, namun jika memang ia benar bertanggung jawab, aku sangat bahagia sekali. Kami pun tidur bersama. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Leo semakin perhatian padaku. Dia mengantarku kuliah dan menjemputku. Dia selalu menemani dan mendukungku hingga aku lulus kuliah. Hubungan kami juga berjalan baik hingga saat ini. Aku memperbaiki diri dan mencari pekerjaan yang lebih baik agar aku bisa bersanding dengan Leo.